Shalom, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sampai saat ini, hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Kita akan melihat di dalam dua kitab, yaitu Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Dikatakan demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Matius 24 ayat 43 sampai 45. Mulai kita baca Matius 24 ayat yang ke 42 sampai 45. Demikian, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar kata-kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi di sini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan menyelidiki Lukas 21 ayat 34, 35. Kedatangan Tuhan akan datang seperti suatu jerat, ya. Kedatangan Tuhan akan datang seperti suatu jerat. Kalau kita melihat orang memasang jerat untuk burung, memasang jerat untuk babi hutan, memasang suatu jerat dan seterusnya, itu mangsanya itu tertangkap dengan tiba-tiba. Dia tidak sadar kalau ada yang memasang jerat. Nah, kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan akan datang suatu saat, ya, yang seperti jerat ke atas semua orang yang diam di dunia. Bukan hanya kepada orang beriman atau orang Kristen, kepada semua penduduk bumi, ya. Datang
seperti jerat. Kalau kita melihat zaman Nuh, zaman Lot itu dijelaskan, ya, ini satu perkara dahsyat terjadi, ya, pada saat Nuh diberitahu oleh Tuhan bahwa akan ada banjir besar. Akan ada banjir besar. Sebab itu Nuh disuruh bersedia untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi. Nah, begitu juga kita semua harus berjaga-jaga supaya bisa terlepas dari hal-hal dahsyat yang akan datang. Nah, dikatakan lebih lanjut, semua orang di bumi, semua orang di bumi. Kita akan melihat ada 3 golongan orang yang ada di dunia waktu pengangkatan. Ya, ada 3 golongan orang yang ada di dunia waktu pengangkatan, yaitu 1, orang dunia. Nah, mereka hidup dalam dosa bahkan bertambah-tambah, ya. Jelas dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 11, yang suci bertambah suci, yang jahat, yang najis bertambah jahat, ya. Itu orang yang ada di dunia, orang dunia, ya. Yang kedua, orang Kristen duniawi, atau kita lihat di dalam terang kemah suci, itu orang halaman, ya. Jadi yang kedua, orang Kristen duniawi atau orang halaman. Ini orang Kristen tahu tentang akhir di dunia ini, tahu saudaraku, ya. Orang Kristen halaman percaya, ya, percaya. Tetapi tetap hidup dalam dosa. Sebab sekalipun sudah percaya, orang seperti ini tetap terikat kembali dalam hidup dosa. Jadi orang halaman sulit untuk mau mengorbankan hal-hal yang fana untuk dapat yang kekal. Sebab mereka Kristen duniawi, Kristen halaman. Kalau lebih jelasnya dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 22, seperti anjing, seperti babi. Kita melihat 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, Kristen seperti ini nggak peduli, ya, dengan barang-barang yang kekal. Mereka lebih suka akan hal-hal yang duniawi. Matius 7 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi Kristen halaman nggak peduli lagi dengan hal-hal yang kekal. Dia tidak mau mengorbankan hal yang fana untuk mencari yang kekal. 3, orang yang berjaga-jaga, hidup dipimpin Roh Kudus, ini ruangan suci, ya. Jadi halaman, kita lihat luar halaman, dan ruangan suci. Nah, orang yang hidup dalam ruangan suci itu orang yang mau mengorbankan hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, asal tetap siap menunggu Tuhan. Ini seperti 5 gadis bijaksana, ya.
Orang seperti ini tetap setia meskipun dalam kesukaran. Seolah-olah firman Tuhan tidak nyata, ya, tidak penuh kuasa, tidak penuh mujizat, tidak penuh berkat jasmani, tetapi mereka tetap percaya, tetap setia, ya, tetap setia. Karena dia memiliki satu pandangan yang jelas. Firman Tuhan, ya dan amin. Seperti di dalam Filipi 2 ayat 22, kita melihat Timotius itu kesetiaannya teruji. Filipi 2 ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi jelas, saudaraku, orang yang hidup di dalam ruangan suci, sekalipun faktanya bertolak belakang, dia yakin dia akan berkata, perjalanan kami bukan karena melihat, tapi karena iman. Sebab itu sekalipun dia belum melihat pertolongan Allah, belum mengalami mujizat, belum mengalami berkat Tuhan, tapi dia tetap taat, dia tetap percaya, dia tetap setia. Tetap setia, karena dia beriman, berakar di dalam firman Tuhan, sehingga pendiriannya teguh. Bukan melihat fakta, baru percaya, sekalipun dia belum melihat, tapi dia percaya. Nah, kita akan lanjutkan. Jerat itu satu. Jerat itu satu. Tiba-tiba tidak disangka-sangka. Ya. Tiba-tiba tidak disangka-sangka. Kapan datangnya Tuhan itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi tugas kita adalah bersedia. Nah, waktu Lot memberitahu kepada calon-calon menantunya, mereka berpikir, calon menantunya berpikir bahwa Lot hendak membuat suatu olok-olokan atau lelucon. Lot, keadaan masih tenang, semua keadaannya bagus. Di Sodom Gomora keadaannya semua bagus. Kok mengatakan mau dibakar? Mereka tidak percaya. Itu dalam Kejadian 19 ayat yang ke-14. Kejadian 19 ayat yang ke-14 dikatakan, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi gak percaya, begitu saudara, gak percaya. Sebab itu jerat itu datang tiba-tiba, ya. Tidak ada yang bisa percaya, sekalipun diumumkan, sekalipun diberitahu. Juga orang-orang akhir zaman ini, Tuhan sudah memberitahukan lewat tanda-tanda. Apa yang dulu belum pernah terjadi, sekarang terjadi. Ya, hujan es di daerah gersang, di daerah padang pasir, dan seterusnya. Tanda-tanda terus Tuhan kirimkan, tapi mereka tidak percaya. Kisah 13, Kisah Para Rasul 13, ayat yang ke-41, dikatakan demikian, ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Saudara perhatikan, Tuhan mau datang, bersedialah. Ya mungkin
orang yang sopan dia tidak ketawa, tapi dalam hatinya ketawa. Apa? Dari zaman dulu. Dari zaman dulu dikatakan Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Mana buktinya? Sehingga timbul pengejek-pengejek. Ya, dengan ejekannya. Mereka tidak percaya. Ya. Juga orang beriman, termasuk orang beriman yang tidak dipimpin oleh Roh, nggak percaya. Nggak percaya. Sekalipun dia dengar khotbah, sekalipun diberitahu, nggak percaya. Kalau Tuhan Yesus mau datang, nggak. Dia asik dengan acaranya sendiri. Asik dengan apa yang menjadi hobinya. Nggak percaya. Ya. Mereka berpikir, saudaraku, ya, mana mungkin dalam keadaan yang serba begini, maju, modern, Tuhan mau datang. Nggak percaya. Ya. Kita melihat percaya Tuhan akan datang, ya, tetapi percayanya masih lama. Orang seperti, ya percaya, tapi masih lama. Dengan kata lain, masih ada kesempatan untuk menyenangkan keinginan-keinginan dagingnya. Masih, saudaraku, masih percaya, tapi dia masih lama. Jadi dengan kata lain, masih ada kesempatan untuk bersedia. Ya. Sebab itu, orang seperti ini tidak bersedia. Akibatnya tertinggal atau mati dalam dosa-dosanya. Nah, waktu zaman Nuh, itu Nuh sebagai pengkhotbah. Nggak dianggap. Apalagi Nuh berkata, banjir. Terus orang melihat, lah kamu membuat bahtera di atas gunung. Itu sangat mustahil. Ya. Tapi pada waktu bahtera itu ditutup oleh tangan Allah, mulai mata air terbuka semua. Hujan gak berhenti-berhenti. Mulai, saudara, ada apa ini? Tapi sudah terlambat. Kalau Nuh yang menutup pintu bahtera, dia akan lihat, loh itu saudaraku, loh itu keluargaku, loh itu yang ini dan ini. Nuh masih bisa membuka, tapi ini tangan Tuhan yang menutup, tidak ada kesempatan. Itu seperti jerat. Ya. Bagi orang luar halaman, berita pengangkatan itu seperti jerat, tiba-tiba terjadi. Semua dimusnahkan. Hanya Nuh, 3 anaknya, 3 menantunya, dan istri. Haleluya. Yang kedua, tidak sadar. Tidak sadar. Matius 24 ayat yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Gak sadar, tahu, loh betul hujan, loh gak berhenti-berhenti, mata air terbuka semua. Ya. Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-26, Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai 29. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di dalam zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Gak sadar. Dia pikir, masih lama. Enggak mungkin. Ya. Kalau melihat istimewa sekarang, kalau kita melihat di mana-mana terjadi pembangunan semua
Sebab itu mereka makan, minum, melasatkan, tahu-tahu das datang tiba-tiba. Seperti 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Mereka sama-sama, yang satunya tertidur, dua-duanya tertidur, tapi satunya berjaga-jaga. Begitu mendengar suara mempelai datang, langsung terpisah. Langsung terpisah dan tidak bisa lagi ikut dalam pengangkatan. Ya. Nah, sebab itu saudaraku, kalau seandainya Tuhan masih lama datang, kita nggak rugi. Bersedia tuh nggak rugi, berjaga-jaga nggak rugi. Rohani makin matang, rohani makin bertumbuh, sehingga kita berkata dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi jelas dalam 1 Korintus 2:9, seandainya Tuhan lama datang, nggak rugi. Kita bersedia, apa yang nggak pernah terpikir, apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah timbul, itu semua disediakan Allah. Sampai kita, wow, bersuka cita. Haleluya, haleluya. 3, tidak bisa lepas dari jerat yang dahsyat ini. Nggak bisa lepas. Orang yang tidak bersedia nggak bisa lepas. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya. Tidak bisa lepas lagi. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah masuk dalam jerat, sudah pasti celaka. Ya. Seperti orang zaman Nuh, seperti orang zaman Lot, sudah tidak bisa lagi. Pasti cilaka. Nah, kita melihat dalam Lukas 21 ayat 36, Lukas 21 ayat 36 tadi sudah dibaca, dikatakan demikian, berjaga-jagalah senantiasa, ya, sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya. Dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, dikatakan sebab itu berjaga-jagalah kamu dan berdoa senantiasa supaya kamu dihitung mampu melepaskan diri dari semua perkara yang akan terjadi ini dan bisa berdiri di hadapan Putra Manusia. Jadi tujuannya kita berjaga dan berdoa itu supaya kita mampu melepaskan diri dari segala celaka yang tadi sudah dikatakan di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 35. Jadi itu sudah diberitahu oleh Tuhan, ini loh, celaka ini yang bakal terjadi, yang bakal dialami oleh umat manusia di muka bumi ini. Ya. Lepas dari jerat dan celaka. Kita melihat, saudaraku, dan tahan berdiri di hadapan Putra Manusia Yesus. Sebelum orang itu berdiri di hadapan Putra Manusia Yesus, ada banyak masalah yang harus dilewati. Kesukaran-kesukaran harus dilewati. Sebab itu dikatakan berjaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu
Berjaga-jaga itu artinya tidak tidur. Bukan secara jasmani, terus berjaga-jaga tunggu, terus gak tidur, itu bukan itu. Berjaga-jaga itu artinya, saudaraku, kita selalu bersedia mengerti semua yang terjadi di sekitarnya. Ya. Sebab ada banyak tanda yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus tentang berjaga-jaga ini. Saudara, saudara perhatikan, waktu kedatangan Tuhan, orang masih bekerja ya, di ladang. Orang masih hidup seperti biasa, mau menikah, hidup sebagai suami istri seperti biasa. Ya, kita melihat, saudaraku, Roh Kudus di tengah-tengah kita bekerja, Roh Kudus selalu ingatkan tentang berjaga-jaga. Artinya begini, mungkin kita lagi nyetir mobil, lagi menjual barang, Roh Kudus ingatkan. Sehingga kita bisa berdoa senantiasa. Ya. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengingatkan kita, ini berjaga-jaga, berjaga-jaga. Nah, sehingga hidup kita dipersiapkan dengan baik. Kita bisa mengerti kebenaran. Ya. Sehingga kita dipersiapkan dengan baik. Orang yang berjaga-jaga itu bisa mengerti, melihat tanda-tanda yang terjadi dan orang tersebut dipersiapkan untuk menunggu kedatangan Tuhan. Ya. Berdoa. Berdoa yang bagaimana? Firman Tuhan sudah jelas memberitahu berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Berdoa dalam roh itu manfaatnya banyak. Kalau saudara perhatikan Roma 8, 26 sampai 27. Kita memang nggak ngerti, tapi Roh Kudus yang berdoa bagi kita dengan keluh kesah yang luar biasa. Roma 8 ayat 26 dan 27. Ya. Dikatakan demikian, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi pada waktu kita menghadapi satu masalah yang kita nggak ngerti gimana cara penyelesaiannya, berdoa saja di dalam roh dan kebenaran. Nanti Roh Kudus itu akan membawa doa kita dengan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mengerti, yang menyelidiki itu, dia akan memberikan jawabannya sehingga kita bisa tenang. Waktu kita berdoa di dalam roh, sedang menghadapi masalah-masalah yang besar yang mungkin menurut pikiran kita nggak bisa terpecahkan, tapi hati kita ada sejahtera, hati kita ada tenang, dan kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melepaskan, dan dia yakin Tuhan sanggup melakukan mujizat. Ya. Nah, kita melihat saudaraku, untuk menghadapi segalanya, kita bisa pakai doa dalam roh. Berdoa saja saudaraku. Roh Kudus yang ada di dalam kita, waktu kita berdoa haleluya, terus kita menyembah Tuhan, kita berdoa dengan segala keluhan-keluhan, roh itu akan menaikkan satu permohonan kepada Tuhan dengan satu keluhan yang tidak terkatakan, dan Tuhan yang menyelidiki hati, ya, hati nurani mengetahui maksud roh itu apa. Dan ini doa
adalah senjata yang paling canggih, yaitu doa di dalam roh. Haleluya. Nah, tetapi jangan lupa untuk menghadapi segala sesuatu dikatakan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Berdoa di dalam roh dan kebenaran. Mustahil kita mendapat jawaban doa kalau hidup orang tersebut tidak dalam kebenaran, ya, tidak dalam kebenaran. Kalau saudara perhatikan di Yakobus 5 ayat 16, doa itu besar kuasanya kalau hidup dalam kebenaran. Jangan takut saudaraku, ya. Tetapi tanpa hidup dalam kebenaran, justru doa-doa yang dipanjatkan, yang dinaikkan, itu menjadi kebencian bagi Tuhan. Tuhan tidak mau dengar. Bahkan Tuhan mengatakan jijik mendengarkan doa orang yang hidup dalam dosa. Yesaya 1, kitab Nabi Yesaya 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yesaya 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. 15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, kita melihat di dalam Amsal 15 ayat 8 dilanjutkan Amsal 28 ayat 9. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat ke-9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi ini satu set. Doa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Kalau ini pasti terjadi, saudara. Kalau orang itu benar, terus dia berdoa di dalam roh dan kebenaran, doanya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan dalam segala keadaan kita langsung bisa pakai. Kita langsung bisa pakai. Atau bahaya datang, jerat itu datang, kita nggak tahu kapan itu. Tapi berdoa dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan akan menyelesaikan. Ada satu peristiwa, satu orang masuk di dalam satu kerumunan massa begitu ya, yang waktu itu sangat anarkis. Dia tidak tahu, tapi dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa di dalam roh dan kebenaran. Tahu-tahu di tengah-tengah kerumunan seperti itu, terbuka jalannya, diberi jalan, sehingga mobil itu selamat. Karena mereka tidak tahu, tapi jangan mencobai. Kalau sudah tahu di depan ada kerumunan massa yang begitu anarkis dan lain sebagainya, jangan coba-coba kita melalui. Tapi kalau memang tidak tahu, tiba-tiba terjadi, pakai. Berdoa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan akan atur. Ya. Cara Tuhan menyelamatkan tuh banyak, saudara. Beraneka ragam. Bukan hanya satu, tapi beraneka ragam. Sebab itu jangan kita takut. Ya. Jangan
kita cemas. Berdoalah senantiasa. Nah, kita melihat saudaraku, doa dalam segala keadaan itu berarti baik senang, baik susah, baik enak atau tidak enak, jangan hidup dalam dosa. Dalam segala keadaan, senang atau susah, enak atau tidak enak, jadikan hidup ini sebagai rumah doa. Ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus mau tinggal betah di dalam kita kalau kita jaga tubuh ini, rumah Allah ini dengan baik. Nah, dikatakan saudaraku, rumah Allah itu adalah rumah doa. Jangan dipakai untuk yang lain. Matius 21 ayat yang ke-13, Matius 21 ayat 13 dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi kalau kita tidak mau pakai rumah kita, tubuh ini sebagai rumah doa, akhirnya dipakai sebagai sarang penyamun. Gelap, saudara. Sebab itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:17, berdoalah tanpa berhenti. Sedikit-sedikit berdoa. Memang ada doa di dalam bilik, ada doa senantiasa. Jadi kalau saudara kemudi mobil, pas kebetulan saudara sendiri, tutup semua kaca, mulai berdoa. Kalau naik sepeda motor, ya jangan teriak-teriak. Nanti pas di lampu merah, orang di sebelahnya melihat, ada apa ini teriak-teriak begitu. Kita berdoa dalam hati. Tapi kalau kemudi mobil, enak bebas. Berdoa terus. Itu menambah minyak urapan di dalam kehidupan kita. Sehingga rumah rohani kita itu terpelihara. Tidak mungkin jadi sarang penyamun. Karena kita jadikan rumah kita, tubuh kita sebagai rumah doa. Haleluya. Haleluya. Nah begini. Kalau kita tidak berdoa, artinya jadi sarang penyamun. Secara jasmani begini. Rumah kita yang kita miliki, nggak mungkin kita izinkan sampah dibuang di rumah kita. Kalau ada kita, tapi pas kalau tidak ada, ya orang bebas di halaman buang. Ya ini orang nggak tahu diri, saudara, nggak tahu aturan begitu. Tetapi kita melihat, kalau sampai tidak jadi rumah doa, setan lihat. Perkara-perkara busuk dibuang. Karena tidak ada yang menjaga. Kebencian, dendam, dengki, iri, fitnah dibuang terus. Itu menjadi sarang penyamun, gua penyamun. Hal-hal yang jelek. Tapi kalau kita pelihara Roh Kudus ada, selesai. Rumah itu menjadi indah. Sehingga kita betah dan berdoa senantiasa. Nah, orang yang senantiasa hidup dalam kemenangan, orang yang senantiasa hidup dalam kemenangan, maka akan bersukacita kalau disuruh terus berdoa. Hatinya gembira, hatinya tidak menyalahkan dia, sehingga ada kebebasan menghampiri Allah di dalam doa, memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, menjadi satu kesukaan, karena hidup dalam kemenangan. Bukan menjadi satu siksaan, tapi satu sukacita. Begitu diingatkan, mari kita berdoa, langsung. Haleluya. Mulai mendengarkan firman senang. Karena hidupnya berkemenangan.
hidupnya berkemenangan. Sehingga kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pada waktu ada problem, ya, ada masalah, orang yang senantiasa berdoa, ia yakin, ia percaya bahwa Tuhan pasti menyelesaikan, Tuhan pasti membela. Sama pada waktu Musa membawa umat Israel keluar, ternyata di depan Laut Merah, Laut Kolsom, di belakang pasukan Mesir datang dengan rajanya. Nah, Musa yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia nggak panik. Tapi bangsa Israel panik. Panik. Waduh, kurang kubur Musa. Kurang kubur di Mesir. Kamu bawa ke sini untuk mati. Tapi Musa berkata dengan tenang, apa yang kau lihat sekarang, besok sudah tidak kelihatan. Karena Tuhan yang perang ganti kamu. Begitu yakin, begitu tenang, begitu percaya bahwa Tuhan pasti menolong Musa. Jadi kalau hidup kita senantiasa ada hubungan baik dengan Tuhan, di saat ada pencobaan, di saat kesukaran yang mendadak datang, dia bisa percaya Tuhan pasti menyelesaikan. Haleluya, haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, kita melihat satu ayat ini di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14 dan 15. Lukas 2, 14, 15 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara perhatikan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Kemuliaan. Jadi kalau tolong Tuhan, tolong kembalikan segala puji kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan beracara, Tuhan menyelesaikan, jangan sombong. Ya. Kalau Tuhan memberkati hidup kita, kalau Tuhan membuat mujizat banyak dalam kehidupan kita, kembalikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan sekalipun masalah besar, kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kalau damai dunia harus ada sesuatu. Mungkin kita makan kenyang. Senang, puas. Mungkin kita berkelimpahan harta. Senang, puas. Tapi ini Tuhan berkata, damai yang diberikan Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Sebab itu belajar. Ya. Dari perkara kecil kita belajar berkenan kepada Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang bikin hati Tuhan sedih. Ya, jangan saudara. Belajar hidup berkenan kepada Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil belajar berkenan. Sekarang kita melihat kesimpulannya satu. Kesimpulannya satu. Menghadapi akhir zaman yang dahsyat, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Ya. Perekonomian kita nggak tahu kan, tahu terjadi sesuatu perubahan dan lain sebagainya. Karena kita nggak tahu. Begitu juga dengan keadaan akhir zaman yang dahsyat ini, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Jadi kita tidak sampai jatuh, tidak sampai tumbang, tidak sampai roboh. Enggak, berjaga-jaga. Kita sedang menghadapi akhir zaman yang betul-betul nyata. Bukan fiktif, ya. Bukan omong kosong, akan nyata. Ya. Yang kedua, hidup dalam jalan salib. Penyangkalan diri. Kita harus hidup
senantiasa, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salibku setiap hari. Begitu kita tidak pikul salib, setan itu selalu mencari kesempatan yang baik untuk dia kembali lagi. Pada waktu rumah itu dibersihkan, tapi kosong, setan ngintip lagi, kembali lagi, dia ajak 7 temannya masuk. Berarti 8 kali lebih jahat. Hidup kekristenan itu nggak bisa lepas dari salib. Salib itu kuasa. Salib itu kemenangan. Salib itu alat untuk mematikan daging. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 10, Kolose 1 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. Dikatakan yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 3. Jadilah rumah doa, bukan sarang penyamun. Ya. Rumah doa itu cirinya mengeluarkan bau yang harum. Nah, sebab orang yang berdoa di dalam roh dan kebenaran itu di dalam kemah suci, skema-kemah suci itu adalah mezbah dupa. Baunya harum, harum saudaraku. Haleluya. Sehingga hidup kita mengeluarkan bau harum Kristus. Dimanapun kita berada, mengeluarkan bau harum Kristus. Kalau rumah kita jaga menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun. 4. Kedatangan Tuhan, 3 jadi rumah doa, 2 jadi rumah doa tadi, 3 kedatangan Tuhan bagi kita yang berjaga-jaga itu 1 Tesalonika 5, ya, 1 Tesalonika 5, 4 sampai 8. Jadi kedatangan Tuhan bagi kita yang berjaga-jaga, 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 8 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita bukan hidup dalam kegelapan, pastikan. Ya, pastikan. 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Pengharapan keselamatan. Jadi saudaraku, orang beriman waktu kedatangan Tuhan itu akan mengalami 1 Tesalonika 5, 4 sampai 8. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita selagi hidup dalam dunia, kita melihat jam kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Ya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, hai penunggu, sudah berapa jauh malam. Kembali lagi, lihat, tanya lagi, hai penunggu, sudah berapa jauh malam. Kita mesti mengerti jam atau lonceng nubuatan kedatangan Tuhan. Ya. Memang sekarang tidak ada satupun yang tahu, tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dikirim. Kita mesti sadar, kita siap sedia. Kita tetap bekerja seperti biasa, tapi jangan kita mabuk. Jangan kita tidur dalam
8. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, betul kami masih bekerja, betul kami masih sekolah, betul kami masih melakukan hal-hal di dalam dunia ini. Tetapi kami tidak mau terikat. Kami tidak mau tenggelam dalam hal-hal duniawi. Biar kami selalu berjaga-jaga. Biar mata iman kami boleh melihat tanda-tanda kedatangan-Mu yang makin hari makin jelas. Biar kami semua boleh bersedia. Sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan. Tuhan, kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami. Dan kami percaya di saat kami bekerja, Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami. Baik dalam rumah tangga kami, Tuhan memberikan damai. Tuhan memberikan sukacita. Haleluya. Juga masa muda kami. Sehingga masa muda kami, selagi kami masih muda, kami boleh bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Bukan bergaul karib dengan dunia ini. Dengan perkara-perkara dunia. Juga di dalam pelayanan. Biar kami boleh bergairah. Biar roh kami menyala-nyala. Sebab kami tahu, kalau Engkau datang, semua selesai. Dan apa yang kami kerjakan buat Tuhan, tidak pernah sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati semua yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berserah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Tuhan Yesus, berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, sehingga kami boleh dipersiapkan. Kami tidak lengah, kami tidak santai. Kami tahu dunia ini akan berakhir. Terima kasih, kuatkan iman kami untuk terus senantiasa berdoa di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.